Pak Komarudin, apa hasil penyidikan terbaru dari kasus pengemudi ugal-ugalan lawan arah kemudian menabrak sejumlah pengendara motor? Baik, Mbak Eva, terima kasih dapat kami informasikan bahwa sampai saat ini proses pemeriksaan masih terus dilakukan. Setelah semalam kita terus melakukan pendalaman tentang motif dari kejadian ataupun perilaku pengendara yang ugal-ugalan yang mengakibatkan ataupun mengancam keselamatan pengguna jalan yang cukup banyak. Dapat kami informasikan juga bahwa arus yang dilawan ataupun ruas jalan yang dilanggar itu cukup banyak sekali, mulai dari di mana ditemukan indikasi ugal-ugalan itu berangkat dari arah Senen menuju ke Jalan Gunung Sari yang terekam ataupun terekod melalui kamera dashcam yang ada pada mobil patroli kami. Di sana pengendara ataupun terduga pelanggar masuk ke dalam Jalan Gunung Sari 4. Nah, di Jalan Gunung Sari 5 lah itu yang sangat berisiko sekali, dalam rekaman terlihat sangat berbahaya sekali di jalan yang tidak terlalu lebar namun kecepatan cukup tinggi. Kemudian memasuki simpang 4 MBAL, pengendara masuk ke ruas jalan Dr. Sutomo. Ini ruas jalan simpang 4 Pasar Baru ya, kalau kita tahu dari simpang 4 Pasar Baru yang mengarah ke kantor pos ataupun mengarah ke lapangan Banteng. Tapi yang dimasuki jalur sebelah kanan. Itu ruas jalan yang kita ketahui bahwa sehari-hari memang volumenya sangat tinggi sekali. Pengendara masuk ke jalan yang lajur sebelah kanan. Kemudian sampai di perkiraan tengah jalan kembali lagi karena memang cukup padat sekali di sana. Kemudian kembali ke jalan ke Jalan Gunung Sari melalui simpang 4 MBAL, belok kiri ke arah Ancol ataupun ke arah Pintu Besi. Di sanalah yang akhirnya kembali berputar ya menuju ke arah utara, namun karena memang saat itu sedang traffic light sedang padat, terduga pelanggar kembali ke jalur yang sama tanpa pindah jalur, kembali ke jalur yang sama berhadapan-hadapan dengan petugas dan juga masyarakat. Inilah yang terjadi yang tentunya perlu kita lakukan pendalaman. Untuk permasalahan lalu lintas telah kita tetapkan kepada yang bersangkutan, kita jerat dengan pasal 311 ayat 1, 2, 3 di mana atas perilakunya mengendarai kendaraan yang mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Ya, ini dengan ancaman hukuman sampai dengan 4 tahun dan denda sampai dengan 8 juta. Iya, Pak Komarudin, apa sebetulnya motif tersangka mengemudikan mobil ugal-ugalan hingga membahayakan pengendara lain? Menurut pengakuan sementara sih katanya takut ya. Tapi kalau takut di jam tersebut, itu jam-jam memang personil pastinya sangat banyak. Di mana jam-jam itu program yang kita tetapkan adalah program preventif sore, penggelaran personil, terlebih lagi saat itu kita menjelang, masyarakat kita menjelang momen-momen berbuka puasa. Kita gelar kekuatan maksimal baik personil stasioner maupun yang mobile untuk memantau aktivitas dan mengupayakan bisa mengurai lebih cepat agar masyarakat bisa beraktivitas ataupun berbuka puasa di rumah. Nah, inilah saat itu terlihat dengan di suasana padat yang sedemikian rupa, ada kendaraan yang kecepatan tinggi, kemudian juga zigzag, itu yang terekam dalam kamera dashcam kami, mobil patroli kami. Itulah yang dihimbau oleh petugas dengan menggunakan fasilitas TOA ya, fasilitas megapod yang kami miliki untuk menghentikan, tapi malah menambah kecepatan, kemudian masuk pada ruas-ruas jalan yang mungkin kalau ruas jalan pertama yang dilewati, kalau dikatakan yang bersangkutan tidak tahu jalan, itu masuk akal. Karena memang Gunung Sari 5 ini kalau untuk orang dari luar kota mungkin tidak paham kalau itu satu lajur ya. Tapi dengan banyaknya volume kendaraan yang mengarah kepadanya, tentu ini harusnya menjadi tanda bagi setiap pengendara. Kemudian di Jalan Dr. Sutomo pun demikian. Lazimnya kita di Indonesia jalannya di lajur kiri, bukan jalur kanan. Jalur kanan itu pasti berlawanan arah. Ini malah masuk ke sana. Ini yang tentu menambah kecurigaan kami dengan tingkat kepanikan yang sangat luar biasa sedemikian rupa. Tentu siapapun yang melihat curiga ini ada apa? Kenapa kok sampai setakut itu? Kalau memang hanya sekedar menghindari
polisi. Padahal di jalan banyak ditemui polisi-polisi, tapi tidak setakut itu. Nah dari sana kecurigaan terus bertambah. Petugas kami di mana di jalan Gunung Sari yang mengarah ke arah utara ya, ke arah Ancol itu kembali berputar balik mengadu kepala dengan masyarakat. Ini yang alhamdulillah bisa kita amankan, tidak terjadi tindakan-tindakan yang terlalu serius karena masyarakat cukup emosi di sore hari yang padat seperti itu, tentu dengan kondisi yang sangat terancam ya dengan perilaku kendaraan Baik. seperti itu. Dan memang terbukti kita temukan ada beberapa barang yang kita temukan di dalam kendaraannya, termasuk TNKB, 2 diantaranya berplat B, 2 pasang berplat B, 1 pasang berplat G, 1 pasang lagi berplat D. Ya. Baik, Pak Komarudin, Anda sampaikan ditemukan 4 pasang tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor diduga palsu ya. Dan petugas juga menemukan 2 bilah senjata tajam jenis golok dan badik serta 1 pucuk pistol mainan. Apa keterangan tersangka terkait dengan kepemilikan senjata tersebut? Sementara ini memang tersangka tetap kekeh ya, bersikeras bahwa tersangka tidak mengetahui keberadaan barang-barang itu karena menurut pengakuan sementara itu kendaraan milik keluarganya ataupun kakaknya. Inilah yang saat ini masih sedang kita tunggu keluarganya untuk bisa ikut memberikan keterangan karena memang sampai saat ini yang bersangkutan juga belum bisa memperlihatkan surat-surat kendaraan STNK, tidak ada sama sekali, SIM juga tidak dimiliki, termasuk rekan yang bersangkutan ya, yang bersama saat itu dalam kendaraan seorang wanita juga tidak membawa identitas sama sekali. Ini yang tentunya dari penyelidikan awal proses di lalu lintas kami anggap sudah selesai, kepadanya kami tetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 311. Untuk selanjutnya kami limpahkan ke Reskrim Jakarta Pusat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan barang-barang yang ada yang ditemukan, termasuk identitas yang dimiliki. Memang saat ini masih ditemukan ada 2 identitas, 1 identitas atas nama HM tadi dan 1 lagi ada identitas atas nama HS ya dengan lokasi rumah yang berbeda. Baik, jadi pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan jerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Meskipun masih didalami ya Pak, tadi disampaikan terkait dengan barang-barang yang ditemukan di mobil disebut oleh pelaku bukan miliknya. Tapi apakah ada potensi pelaku juga akan dijerat dengan dugaan pelanggaran pidana umum buntut temuan senjata tajam di mobil tersebut? Itu tentu masuk dalam ranah penyidikan umum ya, Reserse nanti akan menilai itu, termasuk juga indikasi yang sudah jelas itu adalah pemalsuan, ya, pemalsuan data. Sebagaimana kita ketahui bahwa TNKB itu adalah identitas kendaraan. Setiap kendaraan dilengkapi dengan TNKB, itu identitas yang melekat. Itulah fungsi dalam registrasi dan identifikasi tentang kendaraan yang wajib memang terpasang TNKB untuk mengetahui kendaraan ini jenisnya ataupun kemudian terkadang banyak pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang mungkin juga kami rasa masyarakat sudah banyak yang tahu ya. Pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang kendaraan tidak dilengkapi dengan TNKB yang pernah kami sampaikan juga biasanya hal-hal seperti itu mohon maaf sekali harus kami sampaikan biasanya digunakan oleh para pelaku kejahatan menggonta-ganti identitas, mengelabui petugas di lapangan dan lain sebagainya. Ada ciri-ciri tertentu yang memang hanya diketahui oleh petugas seperti kode angka, kemudian seri, peruntukan angka sekian untuk apa saja, itu yang membuat petugas kami tahu bahwa itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Belum lagi kalau didalami ternyata memang sudah dibuktikan bahwa nomor rangka nomor mesinnya tidak sesuai dengan TNKB yang tertera pada kendaraan pada saat kejadian itu.